Halo, selamat siang Sobat Murni Teguh Ciledug. Dengan saya perkenalkan saya Dr. Benny Mulyawan, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Saya merupakan dokter baru yang bekerja di Murni Teguh dan mulai tindakan mulai dari hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman mengenai bedah plastik. Kadang sebagian besar orang bedah plastik itu mengenai hal-hal yang hanya estetik saja, dan kadang berpikiran bahwa bedah plastik itu merupakan dokter yang terlalu eksklusif. Sebenarnya tidak ya, sobat-sobat Murni Teguh. Saya ingin menjelaskan bahwa bedah plastik itu dia terdiri dari dua bagian besar, yaitu bagian rekonstruksi dan bagian estetik, dimana sebenarnya dalam harian sehari-hari itu saling keterkaitannya saling kuat ya. Dan kita juga menjelaskan bahwa terkadang sebagian besar orang awam tidak mengerti bahwa bagian besar kasus-kasus dari rekonstruksi itu ditangani oleh bedah plastik, dan sebenarnya adalah kita juga spesialisasi yang menangani rekonstruksi juga. Kasus-kasus apa saja sih yang ditangani oleh spesialis bedah plastik? Saya akan jabarkan beberapa hal untuk kasus-kasusnya. Yang pertama, kita mulai dari rekonstruksi terlebih dahulu. Dari kasus rekonstruksi, kita banyak mengenal yang namanya luka bakar, di mana luka bakar tersebut pasien yang terkena kecelakaan akibat api, listrik, kimia yang mengakibatkan kerusakan pada kulit. Luka bakar itu bisa ditangani oleh bedah plastik. Baik itu terjadi pada saat awal, pertama kali kejadian, hingga pasien dirawat, bahkan setelahnya, yaitu ketika pasien mengalami kontraktur ataupun mengalami luka parut yang banyak, itu juga bisa ditangani oleh bedah plastik. Dan itu penanganannya secara komprehensif yang tadi saya sebutkan, mulai dari awal hingga pasien keluar pasca tindakan, dan bahkan ketika pasien masuk ke fase rehabilitasi. Kemudian selain luka bakar, tadi yang saya sebutkan luka parut akibat luka bakar, dan juga akibat dari kondisi-kondisi yang sangat tidak kita inginkan sampai amputasi pun juga kami dapat melakukannya. Kemudian dari bagian bidang maksilofacial juga bisa dilakukan, seperti pasien-pasien patah, terutama bagian tulang pada wajah, itu juga dapat ditangani oleh bedah plastik, baik itu patah dalam akibat kecelakaan, akibat kerja, ataupun karena insiden yang lainnya itu bisa dilakukan. Selain dari kecelakaan, bahkan penanganan seperti kondisi kongenital ataupun bawaan dari lahir seperti bibir sumbing ataupun celah pada langit-langit juga bisa dilakukan, ditangani oleh bedah plastik. Kemudian kondisi seperti luka-luka terkadang orang-orang melihat bahwa sebagian besar ada luka yang jangka panjang yang lama tidak sembuh-sembuh, atau kita sebut dengan luka kronis. Itu bisa ditangani oleh kita, di mana luka-luka kronis yang terjadi contohnya seperti kaki dari kencing manis, kaki diabetes, itu bisa dapat ditangani oleh kita, dan bisa melakukan tindakannya tidak hanya untuk operasi saja, terkadang bisa dilakukan seperti penutupan luka dengan cangkok kulit ataupun dengan menggunakan pergeseran kulit atau flap. Itu semua dapat dilakukan. Serta kondisi-kondisi lain, bidang bedah plastik lainnya yang bisa dikerjakan seperti seperti genitalia eksterna, jadi bagian bagian kelamin, itu juga bisa dilakukan, seperti orang-orang anak-anak yang mengalami hipospadia, yang bagian ujung kelujur kelenjar kencingnya itu tidak di tengah, itu bisa dilakukan oleh bedah plastik. Ataupun orang-orang yang khususnya para wanita yang ingin melakukan operasi pada bagian vagina atau vaginoplasti, itu juga bisa datang ke bagian bedah plastik. Tidak luput juga, ada juga kondisi-kondisi yang berkaitan yang lebih ekstrim, seperti contohnya kanker kulit akibat dari basal sel ataupun squamous cell, yang biasa dilakukan oleh teman sejawat bedah onkologi. Ketika sudah dilakukan operasi, itu dapat dilakukan penutupan dan rekonstruksi, terutama oleh bedah plastik. Itu kita bisa saling bekerja sama untuk dilakukan penutupan, seperti menggunakan penutupan dari flap lokal ataupun dengan menggunakan
reaktivasi diangkat daging dari tempat lainnya ataupun flap bebas, dan itu merupakan kondisi spesial yang khusus. Kondisi lainnya seperti dengan kondisi tumor-tumor yang dapat diangkat secara kecil dengan menggunakan flap lokal di daerah wajah, itu juga kita dapat melakukannya. Selain itu, kondisi luka selain yang disebutkan luka bakar, kemudian kraniofacial, kemudian juga ada genitalia eksterna, kemudian mikro yang tadi saya sebutkan, khusus penanganan luka. Ada juga tentang kondisi tangan yang dimana juga dilakukan oleh bedah plastik seperti penempelan pada jari atau yang kita sebut dengan sindaktili, ataupun jari yang berlebih atau polidaktili. Itu juga termasuk dalam bidang cakupan dari bedah plastik. Dari bagian ujungnya terjepit pintu ataupun kita sebut dengan finger tip injury, di mana terjadi bagian ujungnya luka mengakibatkan patah ataupun kehilangan jaringan, itu dapat dilakukan dari rekonstruksi dari bedah plastik. Itu merupakan semua cabang dari bedah plastik yang pada bagian rekonstruksi. Sedangkan cabang yang lainnya yang mungkin teman-teman Murni Teguh sudah tahu, yaitu bagian estetik, itu juga dilakoni oleh bedah plastik. Bedah plastik yang estetik tersebut dapat dilakukan bagian yang bedah maupun juga non bedah. Dalam arti bedah itu dengan menggunakan tindakan pisau, seperti untuk mempercantik daerah bagian wajah, blefaroplasti istilahnya. Bagian atas dan bagian bawah juga bisa kita lakukan. Untuk mengharmonisasi hidung dengan rhinoplasti itu juga bisa kita lakukan. Memperbaiki dari bibir yang mungkin tidak simetris ataupun tidak baik, itu secara estetik juga bisa kita perbaiki. Dan juga kondisi-kondisi lain seperti facelift, dan mungkin teman-teman sobat Murni Teguh lebih tahu, bisa dikonsultasikan kepada bedah plastik. Dok, bagaimana dengan yang tindakan non medis? Apakah bisa dilakukan? Bisa juga dengan tindakan seperti menggunakan thread lift, dengan botox, laser. Kita akan bisa lakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya berbasis pada bedah plastik. Lalu ada yang nanya, dok, bagaimana dengan tindakan-tindakan tersebut? Bukannya sudah dilakukan oleh bidang yang lain? Betul, kita dengan bidang lain itu bisa saling bekerja sama untuk kesembuhan dari pasien, dan itu merupakan tindakan yang saling keterkaitan. Oleh karena itu memang bedah plastik itu memang tidak bisa berdiri sendiri dan bukan paling superior, tapi kita saling bekerja sama dan terutama untuk kesembuhan dan perbaikan kepada pasien. Makanya itu dengan kondisi yang disebut dengan rekonstruksi dan estetik. Rekonstruksi itu adalah membuat sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi digantikan dan diperbaiki mendekati alami aslinya. Tidak berarti kita bisa menggantikan ciptaan Tuhan ya, tapi kita bisa mendekati yang aslinya. Sedangkan yang estetik itu merupakan kondisi di mana kondisi pasien ataupun klien yang tadinya normal tapi ingin menjadi lebih, apakah lebih cantik, menjadi lebih baik dari penampilannya, bisa dilakukan secara operasi ataupun non operasi. Itu tidak membuang dari kaidah-kaidah yang mengganggu norma hidup, dan itu bisa dilakukan oleh bedah plastik asal semuanya dalam persetujuan dari pasien dan dokter bedah plastiknya. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja kasus-kasus yang dapat dilakukan dan dilakukan oleh bedah plastik di Murni Teguh Ciledug, bisa dapat dikonsultasikan dan kita berdiskusi untuk perbaikan pasien, teman-teman, dan klien semuanya. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga hal ini bisa bermanfaat buat kita semua.